Pemirsa, seorang lansia meninggal dunia di rumahnya karena positif COVID-19. Pasien berusia 60 tahun ini diketahui memiliki komorbid diabetes kronis. Febriani berusia 60 tahun meninggal dunia di rumahnya di Jalan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Lo Febriani positif COVID-19 dibarengi dengan penyakit penyerta berupa diabetes kronis. Tim relawan PPKM Darurat Kelurahan Kartini melakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol kesehatan. Dari hasil tes usap yang dilakukan petugas medis diketahui jika wanita lansia bernama Lo Febriani ini positif COVID-19. Jenazah dibawa ke Karawang, Jawa Barat untuk dimakamkan. Dari warga, ada yang meninggal karena COVID. Namun sebelumnya Ibu Lau Febriani itu mengidap penyakit diabetes yemnaun. Jadi pas beliau meninggal, karena dapat laporan akhirnya tim puskesmas juga datang membawa antigen, swab antigen. Dan di swab saat itu juga, di sini juga dinyatakan oleh dokter Pemirsa, dari pagi hingga siang ini, sejumlah ambulans terus berdatangan membawa jenazah COVID-19 untuk dikebumikan di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Dari total 7.200 petak yang sudah disediakan, hingga saat ini sudah terisi sekitar 2.300 petak. Sejumlah alat berat masih disiagakan untuk melakukan pengerukan tanah guna penguburan jenazah COVID-19 di TPU Rorotan. Selain itu, beberapa pelayat juga ikut melihat prosesi penguburan anggota keluarganya. Demi menerapkan protokol kesehatan, petugas makam sendiri sudah membatasi jumlah pelayat hanya 2-3 orang saja per keluarga. Dari 10 blat makam yang sudah disediakan, TPU Rorotan juga telah membuka 1 blat khusus untuk jenazah non-muslim. Pengrajin peti jenazah di Bilangan, Jakarta Timur, tepatnya di sudut TPU Pondok Kelapa, mengalami banjir orderan saya kasus kematian akibat COVID-19 meningkat belakangan ini. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia terus mencetak rekor hingga di atas 1.000 orang meninggal dunia per hari. Kematian terjadi di rumah sakit hingga yang melakukan isolasi mandiri. Akibatnya beberapa perusahaan mengalami lonjakan pesanan peti jenazah dari beberapa rumah sakit di Jadetabek. Setiap harinya pekerja membuat peti jenazah yang berada di TPU Pondok Kelapa mendapatkan pesanan peti jenazah sampai 50 buah per hari. Karena tingginya permintaan, para pengrajin pun harus bekerja ekstra dan untuk mempercepat proses pembuatan, warna hanya disediakan warna merah. Apabila warna lain atau biasanya warna putih, pembuatannya akan jauh lebih lama dalam proses pengecatan dan pengeringan. Ketersediaan kayu pun mengalami kekurangan. Saat ini peti mati hanya menggunakan triplek sepanjang 2 meter dengan ketebalan 12 mm. Meningkatnya kasus kematian akibat COVID-19 berimbas pada naiknya orderan peti jenazah. Para perajin sempat kewalahan dan kelelahan mengerjakan puluhan peti jenazah setiap harinya. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Selamat siang, Mahathir. Belakangan ini perharinya berapa permintaan peti jenazah dari sana? Ya, selamat siang Wilson. Untuk perharinya untuk permintaan peti jenazah di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur ini, kalau kita bandingkan ya Wilson, dari bulan Mei 2021 saat angka COVID memang masih dibilang stabil, ini memang hanya kurang lebih dari 10 hingga 20 peti jenazah saja. Itu pun perharinya memang tidak begitu diminta cepat ya. Namun karena meningginya dan juga meningkatnya angka kematian COVID-19 di DKI Jakarta sendiri, saat ini tadi sudah disampaikan oleh Wilson di paket sebelumnya bahwa benar sekali sehari mereka bisa membuat yaitu 50 peti mati. Saya akan menunjukkan kepada Anda, juru kamera kami berada dari jauh, yaitu Pandu Laras, akan menunjukkan inilah proses pembuatan peti mati yang berada di sebelah kiri saya saat ini. Kalau panjangnya masih sama, yaitu panjang dari peti matinya 2 meter kurang lebih, dan lebarnya kurang lebih ini dari 60 cm
ini memang sudah disediakan. Dan kalau tadi kami berbincang dengan salah satu pengrajin bahwa untuk peti mati ini sudah diorder atau sudah dipesan oleh salah satu rumah sakit. Jadi siang hari ini saja Wilson, siang hari ini saja sudah ditunggu 20 peti mati untuk di satu rumah sakit yang memang mereka sedang mengejar target benar-benar untuk bisa mereka berikan. Kalau kerjanya juga mereka juga sangat ekstra. Kenapa saya bilang ekstra? Karena tadi sempat berbincang bahwa kalau di hari biasanya sebelum Covid juga meninggi angkanya hingga sekarang, mereka bekerja dari pukul 7 atau pukul 8 hingga sore hari biasanya. Namun karena tingginya permintaan, para pengrajin ini harus benar-benar bekerja sangat ekstra. Dari pukul 7 hingga bahkan 11 malam terkadang mereka harus tetap masih bekerja, masih membuat peti mati ini karena sekali lagi permintaannya begitu meningkat. Dan kalau juga untuk tadi sampaikan oleh Lisa, benar sekali warna. Memang kenapa warna putih ini saat ini tidak disediakan hanya warna merah yang berada di samping kami ini warna merah, karena kalau warna putih itu kan harus menggunakan airbrush ya, atau juga mesin yang memang agak cukup sulit dan pengeringannya cukup lama ya. Jadi kalau memang ternyata dijemur warna putih atau warna lain pengeringannya cukup lama. Namun kalau warna merah ini menggunakan cat atau kuas saja, pengeringannya atau juga dari cat ini juga keringnya lebih cepat sehingga langsung dihantarkan ke beberapa ambulan-ambulan yang saat ini sudah standby. Baru saja kami juga lihat ada beberapa ambulan, sini baru satu ambulan baru saja tiba yang sekiranya kayaknya mereka akan mengambil dari peti mati ini yang memang sudah dipesan. Saat ini pun di dalam masih ada proses pembuatan dari proses peti mati. Tadi juga triplek kayu-kayu juga sudah dikirim ya ke TPU Pondok Kelapa ini untuk dimasukkan ke dalam. Jadi tripleknya nanti posisinya tingginya 2 meter, 2 kali 2. Mereka nanti akan bagi 2 lagi, baru nanti mereka akan bentuk kayu pertama seperti ini dulu yang di sebelah kanan saya. Baru setelah sudah dijadikan kotak seperti ini, baru nantinya dicat berwarna merah. Bahkan tulisan tidak tanggung-tanggung, kadang-kadang saking butuh cepatnya, kadang-kadang peti matinya hanya berukuran seperti ini saja dan bentuknya seperti ini tanpa dicat sama sekali. Saking benar-benar butuh cepatnya, jadi hanya di wrapping atau diplastikan saja tanpa dicat, langsung diangkut ke mobil ambulannya seperti itu Wilson. Jadi saat ini pun sebenarnya mereka cukup kewalahan untuk memenuhi pemesanan, namun karena memang ini adalah salah satu kerja ibadah yang mereka katakan tadi, memang mereka terus bekerja, tetap menjaga protokol kesehatan seperti beberapa dari petugas tetap menggunakan masker, pengrajin tetap menggunakan masker di sini untuk sambil mengecat, sambil membuat papannya atau juga dari peti mati ini. Juga tadi kalau misalkan kami sempatnya berbincang, sebenarnya ini kebanyakan mereka juga menerima jasa menghantarkan peti matinya ke beberapa rumah sakit. Jadi kadang-kadang ada rumah sakit yang memesan, namun tidak ada kendaraan karena kendaraan atau mobil ambulans sedang sibuk menghantarkan atau menjemput dari pasien COVID-19, sehingga mereka juga sediakan ada mobil ambulan khusus di TPU Pondok Kelapa. Ini kurang lebih ada 3 mobil ambulan yang mereka siap antarkan ke beberapa rumah sakit yang memang rumah sakit sudah memesan. Nah, kalau ini saat ini bisa lihat proses pengecatannya, sekali lagi hanya menggunakan kuas dan hanya berwarna merah karena sekali lagi untuk mempercepat proses pengeringan dan proses pengecatannya sendiri. Saat ini pun kalau di dalam kami melihat ada kurang lebih masih ada 1, 2, 3 peti mati yang saat ini masih sedang dibuat. Sekali lagi juga kenapa juga menggunakan triplek, tadi juga disebutkan oleh Wilson, kalau triplek ini memang ketersediaannya masih cukup banyak dengan ketebalan 12 mm, karena untuk biasanya memang kalau menggunakan kayu yang cukup tebal, ini saat ini kelangkaan kayu juga terjadi, sehingga mereka harus tetap menggunakan triplek seperti ini saja. Dan juga tadi kami sempat melihat ada beberapa sebenarnya peti mati yang sebenarnya sudah siap, namun peti mati yang sudah siap ini hanyalah contoh juga ya. Jadi ketika memang nanti sudah siap, mereka langsung bawa. Biasanya sebenarnya peti mati sini sudah ada yang siap, maksud dalam artian mereka sediakan, jadi nanti ketika ada jenazah atau keluarga yang mau ngambil, tinggal pilih yang ini. Namun saat ini tidak ada contoh, jadi mereka langsung kirim. Seperti itu Wilson. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, petugas pemulasaran jenazah di RSUD Subang, Jawa Barat mogok kerja. Mereka mogok karena insentif dan upah selama 1 bulan belum dibayarkan. Pos pemulasaran jenazah RSUD Subang sejak Rabu malam hingga siang ini sepi. 6 petugas pemulasaran mogok kerja. Mereka mogok karena insentif yang dijanjikan pemerintah selama pandemi sampai saat ini belum juga turun. Padahal tiap hari di rumah sakit ini selalu dipenuhi 10 hingga 15 jenazah COVID-19. Akibatnya rumah sakit terpaksa mengerahkan karyawan lain termasuk satpam untuk pemulasaran jenazah. Sampai sekarang belum.
masih diajukan katanya. Saya sabar terus sama rekan-rekan, ya nanti juga dibayar. Gitu sama gitu terus sama saya. Nggak dibayar, belum dibayar? Ada yang 1 bulan, ada yang 3 minggu, ada yang dua minggu. Petugas pemulasaran rencananya akan menggelar mogok kerja hingga pembayaran insentif dan upah untuk tenaga lepas mereka terima. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Subang masih berusaha mencairkan insentif dan upah bagi tenaga pemulasaran. Pemerintah daerah mengeluarkan yang nampaknya layak untuk mendapatkan insentif. Kami sudah keluarkan, ya. Namun terkait hal itu, coba mari kita kaji, mari kita teliti informasi seperti itu kebenarannya. Menurut saya itu tidak benar. Insentif dan upah yang belum dibayarkan bisa berdampak pada pengurusan jenazah yang akan dimakamkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan.